Tugas Anatomi Sistem Saraf. Nama: Jalan Ampun. Kelas PJKR 1D. NIM 62031111051. Sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan kita untuk melakukan berbagai kegiatan seperti berjalan, berbicara, menelan, bernapas, serta semua aktivitas mental termasuk berpikir dan belajar. Sistem saraf pada manusia terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ-organ sensori. Sistem ini bekerja dengan mengambil informasi melalui bagian tubuh atau indera tertentu, memperoleh informasi tersebut, serta memicu reaksi seperti membuat otot bergerak, merasakan sakit, atau bernapas. Berdasarkan komponen yang menyusun sistem saraf manusia dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat merupakan koordinasi dari segala respon terhadap berbagai rangsangan. Sistem ini tersusun atas otak, pia mater, arachnoid, dura mater. Otak manusia dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu pertama otak depan, kedua otak tengah, ketiga otak belakang. Sumsum tulang belakang merupakan salah satu bagian dari sistem saraf pusat yang menghubungkan sistem saraf tepi dan saraf pusat. Sistem tulang belakang dilindungi oleh tulang, serviks, toraks, lumbar, dan sakral. Terdapat 31 pasang saraf pada tulang belakang yang tersebar dari tengkorak hingga tulang ekor. Sistem saraf tepi berfungsi untuk memberikan informasi kepada sistem saraf pusat jika terdapat rangsangan, sehingga akan menyebabkan otot serta kelenjar melakukan respon. Sistem saraf tepi disusun oleh sistem saraf sadar atau sel saraf somatik, bekerja atas dasar kesadaran dan kemauan sendiri. Contoh gerakan secara sadar yaitu makan, mandi, belajar, dan lain-lain. Saraf ini merupakan influx dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak, dan meneruskannya ke semua otot kerangka tubuh. Sistem saraf sadar terdiri atas 12 pasang saraf karnial dan 31 pasang saraf spinal. B. Sistem saraf tidak sadar atau sel saraf otonom, bekerja tanpa disadari secara otonom dan tidak bekerja di bawah kehendak saraf pusat. Contoh gerakan tidak sadar itu denyut jantung, perubahan pupil mata, pengeluaran keringat, dan lain-lain. Sistem saraf otonom ini dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Sistem saraf simpatik dan parasimpatik akan bekerja pada organ target yang sama dengan sifat yang bertolak belakang. Fungsi sistem saraf: 1. Mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh atau fungsi sensorik. 2. Mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. 3. Memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang atau fungsi integrasi. 4. Mengirimkan informasi ke otot, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat atau fungsi motorik. Penyakit sistem saraf yaitu 1. Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah penyakit yang menyerang sel-sel otak dan neurotransmitter atau bahan kimia yang membawa pesan di antara sel-sel otak. Penyakit ini mempengaruhi fungsi otak, ingatan, dan cara berperilaku. 2. Parkinson. Penyakit Parkinson adalah gangguan yang terjadi ketika sel-sel saraf tidak menghasilkan cukup
dopamin yaitu bahan kimia yang sangat penting untuk kelancaran kontrol otak dan gerakan. Yang ketiga, multisklerosis. 4. Bell's palsy. 5. Epilepsi. 6. meningitis. 7. Encephalitis. 8. Tumor otak. 9. Cedera otak dan tulang belakang. Ciri-ciri atau gejala penyakit saraf yaitu kerusakan saraf akibat gangguan atau penyakit tertentu, menyebabkan bekas luka atau lesi sistem saraf. Ini berarti neuron sudah tidak dapat lagi mengirim sinyal ke seluruh tubuh Anda dengan benar. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gejala. Ciri-ciri yaitu 1. Sakit kepala. 2. Penglihatan buram. 3. Kelelahan. 4. Mati rasa atau kesemutan. 5. Bagian tubuh tertentu bergetar atau tremor. 6. Hilang ingatan. 7. Kehilangan koordinasi tubuh, dan lain-lain. Gambar sistem saraf manusia. Neuron manusia. Sekian dan terima kasih.